Ya baik, pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana aplikasi Flutter itu bisa mengakses API ya. Jadi data, jadi ketika aplikasi Flutter itu dibuat dengan tujuan untuk menampilkan data-data tertentu, biasanya salah satu model yang digunakan adalah dengan eh, membuat dua bagian ya. Yang pertama adalah dari sisi aplikasi itu sendiri, kemudian dari sisi penyedia data itu sendiri. Jadi Flutter sebenarnya tidak menyimpan seluruh data-data dalam perangkatnya atau HP kita, tetapi dia akan menarik data dari salah satunya namanya server API. Server API itu adalah sebuah server yang menyediakan data ya. Ya seperti aplikasi biasa yang menyimpan data di database-nya, cuma dia itu adalah ketika kita akan membutuhkan datanya, itu dia memberikan data dalam bentuk salah satunya dalam format namanya JSON ya, format JSON seperti itu. Jadi modelnya seperti ini. Ketika aplikasi mengakses sebuah halaman ya, jadi server API ini punya halaman juga seperti halaman web biasa, katakanlah seperti ini ya. Kita akan menggunakan yang namanya Open API ya, jadi penyedia API gratis yang bisa kita gunakan. Contohnya ini alamatnya, misalnya dia membuatkan kita data dummy. Itu data-data di sini data-data user ya, ada beberapa user, kemudian beberapa user ini kemudian ketika kita istilahnya akses ya, kemudian dia akan memberikan balasan berupa data JSON dalam format JSON seperti ini. Nah, inilah yang dikonsumsi oleh aplikasi Flutter ini. Nah, server API itu merupakan bagian khusus ya, yang kalau Anda mau buat itu bisa Anda buat dengan berbagai macam bahasa yang sifatnya bersifat back end ya, misalnya PHP atau mungkin Python atau yang lain, Java dan seterusnya. Jadi dia juga merupakan cabang ilmu tertentu yang membutuhkan ilmu tertentu kalau Anda ingin membuatnya. Tetapi pada kali ini kita hanya akan menggunakan public API ya. Jadi API yang memang disediakan untuk ngetes seperti itu. Nah, intinya adalah pada aplikasi Flutter ini kita menyediakan kode untuk mengakses server API tersebut. Ketika server API membalas ya berupa file ini, berupa tampilan JSON ini, ya kita aplikasi Flutter ini bertugas lagi untuk menerjemahkannya atau menampilkannya ke kita seperti itu ya. Katakanlah nanti seperti ini modelnya. Ada tombol, ketika diklik dia akan menampilkan data di sini. Data-data ini ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke bagian codingnya ya. Yang pertama adalah ini saya ambil dari ChatGPT saja. Yang pertama kita akan melakukan download library ya. Jadi kita akan menggunakan akses HTTP ya. Untuk Flutter ini kita menggunakan namanya HTTP. Untuk mendownloadnya atau menggunakannya itu bisa Anda menuju ke file pubspec.yml. Jadi saya pilih Ctrl P nih. Kemudian kita pada bagian dependensi nih, bagian dependensi Anda tambahkan kode nih. Karena ini sudah double, jadi ini saya hapus saja seperti ini. Kemudian saya save ya. Jadi ini istilahnya mengambil dependensi ya. Jadi ya anggaplah semacam kita mendownload library yang dibutuhkan seperti itu. Berikutnya kita menjalankan Flutter get pubget ya di terminal. Ini saya sedang menjalankan, saya stop saja dulu. Step, kemudian
Oke, ini sudah mendownload, ini sudah jalan. Berikutnya kita masuk ke kode utamanya ya. Jadi yang pertama adalah terkait dengan ini sebenarnya tidak perlu Anda modifikasi, sudah bisa jalan. Ini sudah jalan di bagian akhir aja ya. Jadi bagian ini merupakan bagian yang berhubungan dengan logic dan tampilan. Kalau Anda ke file aslinya ya, file bawaannya, yang pertama main.dart itu dia ada di bagian akhir nih. Dari sekian kelas bisa langsung ke ini, sepertinya bukan file saya ini. Oke, ini saya tutup saja. Dia ke bagian akhir. Sini ya. Bagian akhir itu di sini. Nih ya. Kalau misalnya tandanya itu, kalau project baru biasanya cari tulisan ini yang ada method increment counter. Ya, bagian ini kita akan modifikasi dan di bagian tampilan seperti itu. Oke. Saya ambil saja yang pertama adalah ini kan tidak perlu, ini tidak perlu. Nah, yang perlu dimodifikasi adalah pada bagian logiknya ya. Bagian logiknya ini ambil saja, list, future hingga di sini. Sini dia, ya. Kemudian saya kembali, ini saya hapus. Ini bagian logiknya saya gantikan dengan logik baru yang saya copy paste dari ChatGPT tadi ya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Kalau error seperti ini biasanya pengaruh dari importnya ya. Jadi Anda ambil ini, naik ke atas, dia butuh HTTP ya. Ini HTTP tadi ditambah untuk konversi nanti ini. Konversi itu butuhnya ini. Convert. Anda ambil saja, copy, kemudian kita paste paling atas, kita paste seperti itu. Semoga tidak error lagi ya. Sudah tidak error. Kemudian alamat ini tadi kita akses ya, kita akses, ini alamatnya, ilustrasinya. Berikutnya kita lanjut lagi ke kode untuk tampilan ya. Untuk tampilan itu Anda bisa ambil di bukan ini, mana tadi? Tampilan bisa Anda ambil di sini ya. Anda ambil saja ini kan tandanya ada satu. Ini pasti body gitu kan. Saya mau ambil dari sini, dari kolom ya. Ini kolom. Saya ambil nih. Berikutnya saya ini body ya. Nih. Kita cari penutupnya. Ini penutupnya di mana ya? Baris 121 ya. Oke, cocok berarti. Ini saya pasti saja menggantikan file yang lama. Coba saya hapus ini biar kita tidak bingung. 95 center. Berikutnya ini ya, center. Ini dia, di sini kita menambahkan kodenya. Saya ambil, copy, berikutnya saya paste. Ini dia.